hari ini kita akan sama-sama memikirkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam pengalaman saya ya secara pribadi ya, sebenarnya isu tentang kedatangan Tuhan Yesus ini itu waktu saya SMP sudah ada, Saudara. Ya, jadi saya pernah datang ke sebuah seminar ya. Menurut dari pembicara itu katanya tanggal sekian tahun sekian itu orbit daripada planet-planet itu ya. Kalau udah satu garis orbit itu kan benda-benda planet itu kan nggak beraturan gitu ya di orbitnya ya. Jadi ada yang di sana, ada yang jauh, ada yang apa begitu. Tapi kalau udah satu garis katanya, nah disitulah terjadinya kedatangan Tuhan Yesus. Nah sampai sekarang kenyataannya enggak, saudara. Ya jadi kalau kita perhatikan isu tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini memang isu yang asik untuk dibicarakan ya. Banyak pembicara-pembicara yang seolah-olah kalau kalau ini dibicarakan menjadi sesuatu yang menjual begitu. Ya, kesannya seperti itu, banyak yang penasaran. Ya, kalau kita perhatikan juga orang-orang tertentu juga pernah menyatakan ya Yesus datang nih. Ya, bahkan tempatnya dikasih tahu ya di sini, di tempat ini. Ternyata yang datang bukan Tuhan Yesus ya, Satpol PP yang datang begitu kan, mengusir, membubarkan akan acara tersebut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, untuk itu mari kita eh, bercermin ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Di dalam waktu yang singkat ini, kita akan sama-sama melihat dari Injil Matius. Ya, Injil Matius pasalnya yang ke-24, Injil Matius pasal yang ke-24, saya langsung ayat yang ke-30 saja ya, saudara ya. Sebenarnya ayat-ayat sebelumnya itu menjelaskan begitu kan ya. Saya langsung ayat yang ke-30 saja. Saudara bisa membaca di ayatnya yang sebelumnya begitu. Ayat yang ke-30, dan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, saudara. Ya, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Saudara, saya nggak melihat di dalam hal ini ya, ada sebuah kata yang mungkin kita harus pikirkan baik-baik ya tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kata kedua kali nih ya, the second coming ini ya. Saudara, kalau kita memang terjemahannya itu jelas ya, second itu kan artinya kedua kali begitu kan ya. Ini untuk menjelaskan mungkin kedatangan Tuhan Yesus yang pertama di hari Natal itu yang sering menjadi satu perbandingan begitu kan. Saudara, ada yang nggak setuju dengan kata kedua kali ya? Saya juga kadang-kadang berpikir benar nggak kata kedatangan kedua kali begitu. Oleh karena kenapa, saudara? Oleh karena mungkin nanti ada yang ketiga, ada yang keempat begitu kan? Ya, jadi saya lebih 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 aman mengatakan Tuhan Yesus pasti datang kembali. Itu aja sih, ya. Jadi nggak ada kata keduanya begitu. Supaya apa? Supaya kita menghindari nanti ada levelnya lagi begitu kan, yang ketiga, yang keempat, mungkin sampai ke berapa begitu kan. Tapi yang pasti Tuhan Yesus pasti datang kembali. Itu yang saya pahami, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam ayat ini ya, ini merupakan sebuah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri juga bahwa dia akan pasti datang kembali. Pasal 24 dan pasal 25 ini, saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks murid-murid bertanya tentang kehancuran daripada bait Allah, ya. Dan itu dikaitkan dengan kedatangannya, ya. Kedatangan yang sangat-sangat dinantikan. Kedatangan sebagai tanda bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang mulia, begitu. Nah, ini menjadi satu pernyataan daripada murid-murid saat itu, dan dikaitkan oleh Tuhan Yesus bahwa dia sendiri anak manusia itu akan datang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya tidak membahas tentang kronologinya kedatangannya itu seperti apa. Yang saya
tekankan di sini adalah sifat kedatangannya, yaitu kepastian kedatangannya. Ya, kepastian kedatangannya adalah sesuatu yang menjadi pengharapan setiap orang percaya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat demi ayat ini, di dalam ayat sebelumnya, itu ada semacam sebuah tanda kedatangannya begitu kan ya. Ya, banyak perang, banyak begini, banyak begitu, begitu sesuatu yang mengerikan sekali begitu. Tapi dikatakan bahwa itu akan menjadi satu permulaan saja. Dan yang lebih mengejutkan dikatakan bahwa kalau pemberitaan firman Tuhan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, disitulah anak manusia menjadi satu tanda kedatangan. Nah, soalnya kasih Tuhan, sekali lagi kita melihat istilah anak manusia ini sekali lagi pertama kali itu ada di dalam kitab Daniel, ya. Daniel pasal 7 ayat yang ke-13 14 di mana dikatakan ada sosok ilahi ya, anak manusia, dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus juga menjadi dirinya sendiri. Jadi tanda anak manusia itu datang dikatakan di awan-awan. Saudara, ya. Jadi kata di awan-awan di sini jelas sekali ini menunjukkan sebuah tanda keagungan. Kalau dikatakan bahwa tanda ini menjadi satu yang berbeda dengan tanda yang kedatangan yang pertama, saya setuju. Ya, karena tanda datangan yang pertama itu dikatakan waktu dia lahir itu di dalam keadaan yang sangat-sangat sederhana. Ya, di kandang yang hina. Tetapi kedatangan ini, kepastian kedatangan ini dikatakan tandanya adalah dia datang di awan-awan. Menjadi satu kemuliaan. Ya, menjadi satu hal yang sangat agung sekali. Dan yang kita perhatikan di sini, bahwa ini akan dilihat oleh semua bangsa, saudara. Ya, semua bangsa ini dikatakan juga akan melihat, bahkan meratap. Kenapa meratap, saudara? Karena memang tidak ada lagi waktu, kesempatan di mana orang-orang itu akan mendapatkan satu tawar-menawar lagi. Ini udah menjadi ending yang terakhir. Tidak ada waktu di mana mereka itu bisa menyatakan ulang akan kepercayaan iman mereka lagi. Tidak ada waktu, ada kesempatan di mana mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus lagi. Maka dikatakan meratap, saudara. Ada semacam suatu penyesalan. Ada semacam satu ketakutan, ada semacam satu kegelisahan yang tidak mungkin mereka dapatkan lagi, saudara. Penyesalan-penyesalan yang selama ini mereka abaikan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, kedatangan daripada Tuhan Yesus di palungan, ini menjadi satu kedatangan yang ya sangat sederhana begitu kan ya. Tetapi kedatangan kembalinya ini menjadi satu tanda dia itu datang yang menakutkan sekali. Karena kenapa, saudara? Bayangkan kalau orang itu meratap bagaimana sih ya? Ya. Jadi kedatangannya ini kedatangan untuk menjadi satu hakim, menjadi satu pembebas bagi orang-orang tertentu, saudara. Ya. Jadi kalau kita perhatikan, tetapi yang berikutnya dikatakan dia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah ini, saudara. Ya, saya mengingat kembali di dalam pasal yang 24-25 ini, di mana nanti raja itu akan memisahkan antara kambing dengan domba-domba. Ya kan? Ya, kambing-kambing itu di sebelah kiri dan domba-domba itu di sebelah kanan. Begitu kan? Nah ini sekali lagi, ini dipertegas bahwa ada orang-orang dari semua bangsa itu akan meratap. Tetapi juga ada orang-orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan dirinya sebagai orang-orang pilihannya. Nah, saudara kasih Tuhan, ini menjadi satu penjelasan di mana orang-orang itu akan merasakan berkat, tetapi juga akan merasakan siksaan bagi orang-orang yang menolak dia di dalam kedatangan kembalinya ini. Penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan segala keagungan. Karena dikatakan dia datang di atas awan-awan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, ya,
Kalimat-kalimat berikutnya dikatakan ada malaikat yang meniup sangkakala. Saya yakin ini menjadi satu tanda memproklamirkan betapa agungnya, betapa mulianya kedatangannya itu. Sulit untuk kita bayangkan, saudara. Tetapi ini menjadi satu tanda kemenangan, ya, satu tanda keagungan, satu tanda kemegahan. Bagaimana kedatangan kembalinya ini menjadi satu tanda di mana semua bangsa akan melihat keagungan tersebut. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah pengumuman juga bagi Allah bahwa dialah adalah Allah pencipta langit yang bumi yang datang dengan segala keagungannya, yang datang dengan segala kemuliaan, yang datang dengan segala hal-hal yang belum kita rasakan sebelumnya. Betapa dahsyatnya akan kedatangannya ini. Saudara yang kasih Tuhan, ya, kedatangannya ini sekali lagi adalah sebuah tanda kemenangannya. Sebuah tanda akan di mana orang-orang yang tadinya menolak dia akan meratap. Sebuah tanda penyesalan yang tidak bisa akan kembali lagi. Tetapi orang-orang yang percaya dikatakan ini adalah umat Allah, ya, yang dikumpulkan dari segala penjuru dunia. Dan ini menjadi satu sifat yang sangat-sangat universal sekali, saudara. Saudara kasih Tuhan, saya tidak bisa membayangkan betapa luar biasanya kedatangan ini. Bahkan kalau kita perhatikan sebelum-sebelumnya ayat-ayat yang di atasnya itu, ya, Tuhan Yesus itu memberikan satu gambaran ya betapa dahsyatnya kedatangan dia sebelumnya, begitu kan ya. Ada hal-hal yang mungkin secara badani kita itu kurang siap. Banyak hal-hal yang di luar dari jangkauan normalnya kita menerima akan penderitaan-penderitaan tersebut kan, ya. Tetapi saudara kasih Tuhan, sekali lagi, kedatangan Tuhan Yesus kembali ini menjadi satu tanda kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Tetapi menjadi satu tanda ratapan yang tidak mungkin akan menjadi satu tanda pertobatan. Waktunya sudah selesai, saudara. Ingat ketika Nabi Nuh disuruh oleh Tuhan membuat bahtera. Ya, dikatakan pintu bahtera itu tertutup. Ya, ini menjadi satu tanda anugerah Tuhan sudah tidak bisa lagi diganggu-gugat. Orang-orang yang tadinya mungkin mengejek, orang-orang yang tadinya mungkin tidak percaya akan banjir yang luar biasa ini, ya, hanya keluarga Nuh yang percaya. Saudara yang kasih Tuhan, buat saya secara pribadi di dalam kedatangan yang kedua kalinya ini, ya, datangan yang kembali ini, saudara, sekali lagi, apa sih maknanya buat kita? Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat 42 ya, pasal yang ke-24 dikatakan, karena itu berjaga-jagalah. Persis seperti lagu yang terakhir ya. Sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhan itu datang. Saudara, sikap berjaga-jaga ini sikap yang sadar ya, sikap yang benar-benar sadar gitu bahwa Tuhan pasti akan datang kembali. Kapan? Kita nggak tahu. Ingat tentang 10 gadis itu ya, 5 gadis yang bijak dikatakan, 5 gadis yang bodoh. Bagaimana kedua hal ini menggambarkan tentang kesiapan dan kesadaran yang sungguh. Buat kita gimana, saudara? Saya memikirkan ya tentang kesadaran ini, berjaga-jaga ini. Selain kita dikatakan mengabarkan Injil, saudara, ya itu udah pasti. Ya, kita mengabarkan Injil dikatakan semua bangsa bisa melihat akan anugerah Tuhan. Semua bangsa bisa merasakan akan anugerah Tuhan. Tapi satu hal yang saya perhatikan, saudara, 5 gadis yang bijak ini mempersiapkan akan ada medianya.
Ada minyak, ada lampu dikatakan di situ, dan juga ada aktivitas ya. Ada tarian yang nantinya mereka akan sambut mempelai laki-laki itu datang. Saudara, media, alat, dan juga aktivitas ini semua satu rangkaian yang buat saya secara pribadi, saudara, ini bentuk-bentuk jaga-jaganya kita, kesadarannya kita, saudara. Kita mempunyai Alkitab menjadi satu alat di mana kita bisa dibimbing di dalam kebenaran itu sendiri. Media yang Tuhan berikan ini lebih dari cukup untuk kita percaya siapa Tuhan Yesus itu. Dan segenap pelayanan kita di gereja, bahkan di luar gereja, kita datang berkunjung ke rumah-rumah orang, ya, untuk memperkenalkan Kristus di dalam besuk-besuk kita. Saya kira ini menjadi satu kesadaran kita, jaga-jaganya kita, sudah. Media dan kegiatan, buat saya secara pribadi, inilah alat yang Tuhan berikan agar kita siap sedia pada waktu kedatangan. Ya, tidak kita spekulasi tentang hari ini ya tanda-tanda sekarang Amerika sama Iran itu sedang perang, ya kita nggak tahu, saudara. Apakah ini memang ini menjadi satu tanda akhir daripada dunia ini, begitu kan ya? Ya, kedatangan Tuhan Yesus, begitu kan ya? Saya kira kalau kita spekulasi kayak seperti itu, saudara, ya kita ini nggak sadar gitu kan, kurang berjaga-jaga karena kita menganggap hal-hal yang seperti ini kita masuk lagi ke dalam satu hal-hal yang nggak mungkin kita tahu kan. Tetapi kalau kita katakan bahwa dia pasti datang, ini menjadi satu di mana saudara dan saya benar-benar menjaga diri dengan segala kesadaran. Melihat firman Tuhan menjadi satu di mana kita dibimbing. Ya, melakukan akan aktivitas dan pelayanan menjadi satu tanda di mana kita yakin dia akan datang. Dan tugas saudara dan saya adalah untuk melayani dia, memberitakan firman Tuhan, ya, mempercepat akan kedatangannya dengan firman Tuhan yang kita bagikan kepada orang-orang. Pada akhirnya sekali lagi, ya, ada orang-orang yang meratap karena tidak ada lagi kesempatan. Tetapi juga ada orang-orang yang dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Menjadi satu pengharapan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selamanya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Ya, mungkin nanti kita akan sharing di saat ini. Ada tambahan mungkin dari contoh Ricky yang mungkin bisa lebih memperkaya akan pemahaman kita tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali ini. Mari kita satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi bersyukur Tuhan, oleh karena di dalam kristologi yang kami pelajari adalah lengkap sekali bahwa Engkau pernah hadir ke dalam dunia sebagai bayi di dalam Yesus Kristus yang lemah, yang tidak berdaya, yang sangat-sangat sederhana, yang sangat-sangat rentan sekali terhadap hal apapun. Tetapi ya Tuhan, ketika Engkau datang kembali, Engkau menjadi hakim, Engkau menjadi Tuhan di atas segalanya. Dan keagungan-Mu itulah yang kami lihat. Kedahsyatan kedatangan-Mu. Itulah yang menjadi satu kekuatan, pengharapan, di mana setiap orang yang percaya akan dikumpulkan bersama-sama dengan Engkau. Dan setiap orang yang menolak akan anugerah-Mu, akan meratap, menyesali bahwa mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan kembali untuk mendapatkan anugerah. Tuhan terima kasih, berkati kami di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami masing-masing.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan akan doa ini. Amin.